Selamat pagi saudara pendengar Radio Suara Abdi Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu, merenungkan dan melakukan dalam hidup kami Tuhan. Mari Tuhan berfirmanlah melalui setiap ayat-ayat yang kami baca ini, supaya kami tahu maksud-Mu di dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh melakukan dalam hidup kami untuk mengerti akan tujuan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, untuk kehidupan kami berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali kita akan bertemu di dalam satu pembahasan firman Tuhan, semuanya tentang kitab suci. Kita belajar mengenai Injil Lukas. Kalau minggu kemarin kita belajar Lukas pasal 4, pagi hari ini kita akan belajar Lukas pasal yang kelima, dengan satu perikop yang diberikan oleh LAI, yaitu penjala ikan menjadi penjala manusia. Kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dan Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Suara Abdi Allah dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mengikutinya di dalam hati. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita manusia seringkali membutuhkan satu keajaiban, karena hal-hal yang tidak bisa kita atasi, hal-hal yang di luar daripada kekuatan kita. Apalagi ketika kita mengalami masa sulit, kita seringkali menginginkan keajaiban. Demikian juga di dalam perikop ini, Simon menginginkan satu keajaiban. Kenapa? Karena Simon sudah sehari-harian bekerja, tapi seolah-olah pekerjaannya sia-sia. Pekerjaannya sia-sia sepanjang malam. Dia menangkap ikan, menebarkan jala sebagai pekerjaan daripada Simon sehari-harinya. Dan teman-temannya pada waktu itu dan saudara-saudaranya sebagai nelayan di pantai Genesaret, di pantai Danau Genesaret. Mereka melakukan pekerjaan sehari-harinya, tapi seolah-olah pekerjaannya itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang manusia menginginkan keajaiban dan manusia tidak bisa melakukan keajaiban di luar daripada kekuatannya, yang sering dikatakan sebagai mujizatnya.
setiap kita ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, ya masalah makan, masalah kebutuhan kebutuhan jasmani yang sehari-hari, ya, masalah keuangan dan sebagainya, kita membutuhkan keajaiban. Kita membutuhkan pertolongan di luar daripada kekuatan kita. Hanya seringkali kita membutuhkan mujizat. Bahkan di setiap agama seringkali juga mereka melakukan kegiatan keagamaan karena mereka pengen mendapatkan sesuatu keajaiban atau mujizat atau pertolongan dikala mereka mengalami hal-hal yang tidak bisa mereka atasi karena kekuatan dan kemampuan mereka terbatas. Jadi yang hanya bisa melakukan mujizat itu adalah hal-hal yang transenden, ya. Dalam hal ini adalah Tuhan. Tuhan Sang Pencipta yang mampu melakukan mujizat. Tetapi seringkali kita berpikir mujizat itu adalah suatu pertolongan Tuhan kepada kehidupan kita karena Tuhan mengasihi kita. Betul, ya. Tidak ada yang salah. Pada waktu kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan dan Tuhan melakukan mujizat, maka kita menjadi orang yang sungguh sangat bersyukur karena mujizat itu terjadi dalam kehidupan kita pada saat sesuatu yang kita harapkan di dalam kesulitan kita, ya, karena kita tidak mampu melakukan hal-hal yang bisa melepaskan diri dari kesulitan kita, maka kita menjadi orang yang memang mengucap syukur atas mujizat itu. Ya, demikian juga Simon, ya, ketika dia melakukan pekerjaannya sehari-hari dan dia merasakan tidak ada hal yang bisa menolong dia menjadi sesuatu yang sia-sia, maka kemudian ada kesempatan dia untuk mengalami mujizat. Memang Simon tidak berpikir untuk supaya ada mujizat, karena itu adalah pekerjaannya sehari-hari. Kadang-kadang mereka menangkap ikan, kadang-kadang mereka tidak menangkap ikan. Tetapi pada kali itu ketika Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret dan banyak orang kemudian mendengarkan firman Allah. Nah, kemudian akhirnya Yesus perlu ada di satu perahu supaya dia bisa menyampaikan firman Allah dengan enak. Ya, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, ayat yang ketiga, yaitu perahu Simon. Ya. Perahu Simon yang Simon sendiri sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami istilahnya paceklik di dalam menangkap ikan, karena semalam-malaman dia tidak mendapatkan ikan. Sehingga menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Jadi tujuan Yesus sebenarnya adalah untuk mengajar orang banyak. Kembali kepada apa yang kita pelajari, ya, pada beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu, tujuan Yesus datang ke dunia adalah tidak ada yang lain adalah untuk mengabarkan kabar baik, untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan karya keselamatan yang dinyatakan oleh Allah di dalam kehidupan manusia melalui Sang Mesias Yesus Kristus. Oleh karena itu apa yang dilakukan Yesus adalah mengajar banyak orang. Karena dia membutuhkan alat supaya dia efektif dalam mengajar, dia bisa duduk di perahu, maka dia membutuhkan perahu Simon. Dia membutuhkan perahu dari seseorang yang sedang bekerja dan tidak mengalami berkat-berkat yang diharapkan, yaitu dapat ikan banyak untuk dia jual ke pasar dan mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Kembali kita melihat di sini, ternyata, ya, inilah yang membuktikan bahwa Yesus yang direncanakan oleh Sang Bapa untuk menjadi Mesias di atas muka bumi ini, dia melayani di dunia ini untuk memberitakan Injil, untuk menyatakan karya keselamatan, untuk mengajar hal-hal yang berasal daripada firman Bapa. Ternyata Yesus ini menunjukkan bahwa dirinya adalah Tuhan. Tuhan yang mampu melakukan keajaiban seperti yang diinginkan oleh manusia. Mari kita akan lihat di dalam ayat yang kelima.
Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Jadi Yesus menginginkan Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menangkap ikan. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa Simon sedang mengalami kesulitan. Dan mungkin dalam hati kecilnya dia pengen untuk mendapatkan apa yang dia inginkan setiap hari, menangkap ikan yang banyak. Tapi saat itu dia tidak bisa menangkap ikan yang banyak. Semalam-malaman dia bekerja. Oleh karena itu dalam hati kecilnya sebagai seorang manusia dia menginginkan mukjizat, menginginkan keajaiban. Meskipun pada waktu itu mungkin Simon sudah putus asa, ya, dia duduk di situ, yang mendengarkan Yesus mengajar, dan Yesus mengajar banyak orang, dan bahkan pada waktu itu Yesus duduk di atas perahunya untuk mengajar. Dia tidak mikir ya nanti pasti ada keajaiban, tapi paling tidak pasti di dalam kehidupan daripada Simon sebagai sang penjala, dia menginginkan satu keajaiban. Dan saat itulah, ya, ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sehingga terjadi mukjizat yang dialami oleh Simon. Terjadi keajaiban yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mampu melakukan keajaiban, yang mampu melakukan hal-hal yang sebenarnya manusia tidak mampu lakukan. Ya. Ayat 5 dan ke-6 ini adalah menjadi sesuatu paradok. Ya. Yang pertama ayat yang ke-5 dikatakan Petrus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Ya. Nah, kemudian ayat yang ke-6, mereka melakukannya sehingga mereka menangkap sejumlah besar ikan. Lihat ya, ada pertemuan antara manusia dan Tuhan. Manusia yang tidak punya daya, manusia sudah putus harap atas setiap apa yang dilakukannya dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi Tuhan menolong manusia di dalam mukjizatnya. Nah, seringkali ini menjadi sesuatu hal yang cerita yang selesai. Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan tahu kebutuhan Simon karena Simon tidak bisa menangkap apa-apa. Dan artinya tidak ada hasil. Tapi kemudian setelah Simon mengikuti apa yang diinginkan oleh Yesus, dia masuk ke dalam dan kemudian menyebarkan jalannya. Dan akhirnya Simon mendapatkan sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Ya, tentunya Simon pasti akan berterima kasih. Simon pasti takjub, ya, akan apa yang dialami itu. Tapi ingat, mukjizat Tuhan di dalam kehidupan manusia, di dalam sisi kebenaran Injil, bukan mukjizat yang berjalan dan kemudian menjadi pertolongan kepada manusia dan selesai. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan, mukjizat itu adalah suatu pekerjaan Tuhan. Mukjizat yang dilakukan oleh kemahakuasaan Tuhan pasti tidak berhenti sampai kepada mukjizat itu sendiri. Ya, ayat ke-7 kita melihat bahwa mereka dan teman-temannya akhirnya mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir-hampir tenggelam. Dan kemudian ayat ke-8 ini menarik. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, ya, karena aku ini seorang berdosa." Jadi keajaiban Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, pekerjaan Tuhan tidak berhenti pada manusia disenangkan. Manusia disenangkan atas kebutuhannya, atas kesulitannya yang sudah terlepas karena pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kebenarannya, mukjizat Tuhan yang dilakukan oleh Yesus, nanti kita akan melihat di setiap cerita-cerita di dalam Injil, selalu ada tujuan yang lebih besar. Ketika manusia bertemu dengan Tuhan, dengan kemahakuasaan Tuhan melalui mukjizat, melalui apapun juga, maka disinilah yang menjadi poin yang paling penting. Manusia menyadari bahwa manusia itu berdosa.
manusia itu menyadari ketika berhadapan dengan Tuhan, dengan kemahakuasaan Tuhan, dia menyadari dia adalah orang berdosa. Oleh karena itu membutuhkan kabar baik, membutuhkan berita Injil, membutuhkan berita keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang ini kita akan melihat bahwa sebenarnya tujuan Yesus di dalam setiap pekerjaannya di muka bumi ini, ya, ketika dia datang sebagai Mesias, tidak pernah terlepaskan dari tujuan utama Yesus. Meskipun Yesus menolong manusia melalui mujizat, dia menyatakan keajaibannya. Kalau kita melihat nabi-nabi nggak banyak melakukan kemujizatan atau keajaiban, ya. Tapi Yesus di dalam setiap pekerjaannya senantiasa melakukan keajaiban. Tapi keajaiban itu menjadi keajaiban yang kemudian tidak berhenti pada keajaiban sehingga manusia itu senang ditolong oleh Tuhan. Tapi justru keajaiban itu adalah menyatakan kemahakuasaan Tuhan. Mujizat itu menyatakan kemahakuasaan Tuhan sehingga manusia bisa bertemu dengan Tuhan. Dan ketika manusia bertemu dengan Tuhan, encounter with God, maka manusia sadar bahwa manusia itu berdosa dan membutuhkan Injil, yaitu membutuhkan karya keselamatan yang membuat manusia bertobat. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan yang terakhir yang kita melihat adalah ayat yang ke-10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, ya. Jadi mereka takjub, ya. Tapi yang menyatakan bahwa kemudian aku adalah orang berdosa hanya Simon. Meskipun nanti Simon, Yakobus dan Yohanes ini sama-sama nanti akan dipilih menjadi murid Yesus, ya. Tapi kemudian yang menarik ayat 10 dikatakan, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi tujuan penting Yesus dalam apapun yang dilakukan, mujizat yang dilakukan itu hanya menjadi satu tanda, ya. Ya, tanda untuk apa? Tanda menunjukkan tujuan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu menyelamatkan manusia. Ya. Ketika mujizat terjadi, maka membuat Petrus akhirnya sadar dia berdosa dan membutuhkan karya keselamatan dari Yesus. Oleh karena itu, setelah kemudian dia mendapatkan karya keselamatan, dia diampuni dosanya, dia bertemu dengan Yesus. Karena ketika dia bertemu dengan Yesus sebagai Sang Mesias, maka dia bertemu akan karya Tuhan yang menyelamatkan manusia. Maka disitulah tugas terpenting yang diberikan kepada manusia setelah manusia diselamatkan adalah manusia harus mengabarkan kabar baik juga kepada orang lain. Jadi juga tidak sampai kemudian akhirnya dia mendapatkan mujizat, terus kemudian Petrus akhirnya nanti setiap hari dia akan bisa menangkap ikan yang banyak, ya, karena mujizat yang didapatkannya setiap kali bersama-sama dengan Yesus. Bukan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah ketika Petrus tahu bahwa Petrus adalah manusia yang berdosa dan dia mendapatkan keselamatan, maka Petrus juga harus menjadi pemberita karya keselamatan juga kepada orang lain. Oleh karena itu tugas pemberitaan Injil menjadi sesuatu yang paling penting, ya. Karena Yesus memulai karyanya di atas muka bumi dengan satu perintah, yaitu perintah pemberitaan Injil kepada siapa? Kepada Simon Petrus, dengan perkataan jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi semua yang dialami oleh manusia di dalam setiap kehidupannya, proses pekerjaan, ya, proses di dalam kehidupan sehari-harinya, maka itu semuanya bisa Tuhan pakai ketika manusia bertemu dengan Tuhan dan Tuhan menyatakan karya keselamatannya, maka manusia akan dipakai oleh Tuhan untuk juga memberitakan karya keselamatan kepada manusia yang lain. Oleh karena itu perintahnya jelas, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia.
Jadi apa yang dialami oleh Simon Petrus dan saudara-saudaranya, yang kemudian 3 orang ini dipilih Yesus untuk menjadi muridnya, itu bukan menjadi satu mukjizat yang kemudian keajaiban yang kemudian dialami oleh manusia dan untuk menyenangkan kehidupan manusia. Tapi mukjizat itu menjadi salah satu cara untuk membawa mereka manusia kepada Tuhan, kepada tujuan Tuhan yang sesungguhnya, yaitu tujuan Tuhan memakai kehidupan mereka menjadi penjala manusia, bukan hanya menjadi penjala ikan. Ayat 11 yang terakhir, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka akan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kenapa mereka mengikut Yesus? Karena mendapatkan keajaiban, karena melihat mukjizat. Dari mukjizat itu dia bertemu, encounter with God. Seseorang yang mengerti, seseorang yang bertemu dengan Tuhan, seseorang yang mengenal Tuhan di dalam kuasanya, maka seseorang itu juga akan dibawa kepada tugas utama yang dilakukan oleh manusia, yaitu mengikut Yesus, mengikut Tuhan, untuk juga memberitakan karya keselamatan manusia kepada orang lain juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar ya. Bukan berarti kita tidak percaya dengan mukjizat. Sampai sekarang mukjizat masih ada. Karena Tuhan ada dan Tuhan sanggup melakukan keajaiban dan mukjizat. Tapi ingat, kita harus punya satu paradigma yang berubah. Karena mukjizat itu hanya sebagai antara, hanya sebagai tanda supaya kita bisa bertemu Tuhan dan kita mengenal Tuhan. Tapi yang terpenting adalah what next setelah kita mengalami mukjizat. Setelah mengalami mukjizat, ketika kita bertemu Tuhan, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan keinginan Tuhan dan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena apa yang terpenting dalam hidup kita adalah bisa memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain, supaya orang lain itu juga akan bertemu Tuhan dan dibawa kepada Kristus mengalami karya keselamatan seperti kita alami juga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya apa yang saya sampaikan di dalam pengajaran hari ini, kita bisa belajar sesuatu bahwa mukjizat adalah sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Tapi yang lebih penting lagi bukan kepada mukjizatnya, tetapi apa yang kita alami. Apa yang kita alami dengan Tuhan, apa yang kita kenal dengan Tuhan, dan apa yang kita tahu mengenai tujuan Tuhan dalam hidup kita setelah kita mengalami kuasa Tuhan di dalam mukjizatnya. Karena itu, beritakanlah Injil dan terus beritakan kabar baik kepada banyak orang, karena itu adalah tujuan Tuhan utama memanggil kita sebagai murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah belajar akan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan kami tahu Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, manusia yang membutuhkan keajaiban, membutuhkan mukjizat, membutuhkan pertolongan. Tapi Tuhan, lebih daripada itu Tuhan, bukan Tuhan tidak mau menolong kami, tapi bukan Tuhan tidak mau menyatakan mukjizatnya dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan, ketika mukjizat itu datang dalam hidup kami harus tahu Tuhan, bahwa kemahakuasaan Tuhan bukan untuk kenyamanan kami. Mukjizat itu bukan untuk kenyamanan kami, supaya kami tidak mengalami kesulitan, kami tidak mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi setiap mukjizat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah supaya kami boleh mengalami Engkau dalam hidup kami, dan kami juga tahu apa yang harus kami lakukan sesuai dengan tujuan Tuhan dalam hidup kami untuk memberitakan kabar baik kepada semua orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan amin.